Bapak Ibu Guru mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022 dan Bapak Ibu Guru Pamong serta Bapak Ibu dosen. Kali ini saya sudah bersama narasumber yang sangat cantik sekali. Ini perkenalkan Ibu Nur Aini Ovrela. Jadi Ibu Nur Aini ini adalah teman sejawat yang sama-sama merupakan guru mapel biologi, namun berbeda sekolah karena berhubung saya di sekolah hanya saya sendiri yang mengemban mata pelajaran biologi. Jadi saya meminta bantuan nih dari Bu Nur Aini untuk membagikan pengalamannya selama melakukan pembelajaran. Apa aja sih sebenarnya hal-hal yang sering ditemui ketika melaksanakan pembelajaran. Mari kita langsung wawancaranya. Nah, gimana nih Bu? Sudah ada lama kita nggak ketemu ya? Iya, sudah sangat lama. Jadi kebetulan nih kita bisa ketemu lagi, langsung masuk dalam diskusi wawancara yang ya sedikit berat. Iya. Karena kita membicarakan nih tentang masalah-masalah yang sering terjadi dalam pembelajaran anak-anak nih di sekolah. Kan kita sama-sama guru biologi, jadi kita tahu ya masalahnya sebenarnya apa sih. Tapi sebelumnya kita sharing dulu nih. Ya, Biasanya boleh. masalah-masalah apa aja yang sering Ibu temui ketika dalam proses belajar mengajar? Masalahnya seperti anak-anak sekarang lebih bermain gadget ya, kurang membaca. Iya benar sekali. Iya. Itu sering sekali, apalagi dari tingkat literasinya pasti Iya, rendah. sangat rendah sekali. Terus apa lagi nih Bu? Berhitungnya, saya juga kan mengajar pelajaran lain. Oh, jadi selain Iya. biologi juga merangkap mata pelajaran Iya. lain ya. Jadi terus Susah sekali. Apalagi sekarang banyak game yang membuat mereka jadi kurang fokus kurang sama fokus, sangat pelajarannya. amat tidak fokus di pelajaran. Kira-kira nih kalau kita telusuri sebenarnya penyebabnya apa sih Bu? Menurut Ibu nih gimana? Apa ya? Mungkin dari cara mengajar guru di kelas, kemudian dari kecintaan mereka terhadap pelajaran itu sendiri ya. Jadi menurut Ibu nih alasan utama motivasi siswa rendah itu adalah mereka sebenarnya kurang cinta nih sama Iya, pelajaran harusnya mereka menyukai dulu Hmm. apa yang mereka pelajari, Nah, karena jadi- dengan itu bisa membangkitkan motivasi mereka. Iya, ini juga tadi saya juga ada wawancara dengan teman saya dan mengatakan bahwa untuk memotivasi siswa dalam belajar itu pertama itu harus ada rasa cinta dulu. Iya. Gimana kalau mereka nggak cinta sama apa yang mereka pelajari, mereka tuh nggak akan punya motivasi untuk mengerjakan PR, Tidak ada. terus melakukan praktek. Jadi sebatas ini karena mata pelajaran yang harus saya ikuti di Iya. sekolah gitu. Mereka lebih mengutamakan nilai daripada substansi apa yang mereka pelajari. Jadi tidak ada makna dari Iya, pembelajaran tidak ada. tersebut, tidak ada hasil yang bermakna, Iya. istilahnya seperti itu. Hanya untuk nilai. Hanya untuk memenuhi tuntutan nilai gitu. Lalu kalau misalnya di sekolah Ibu apakah sudah mulai pembelajaran inovatif atau belum? Sudah, cuman ini terkendala ya dengan sarana prasarananya. Bisa diceritain gimana? Kendalanya tentang apa aja? Lebih ke kurang prasarana di sekolah ya, seperti mungkin kami di pedalaman, jadi teknologi itu kurang sekali. Dari wifi di sekolah tuh jaringannya out-outan. Jadi ada wifi tapi tidak bisa Iya, dimaksimalkan. dimaksimalkan. Gitu. Alat-alat juga kurang. Untuk praktikum ya? Iya, sangat Iya, kurang. padahal kalau untuk biologi kan kita memang harus Dituntut untuk punya punya laboratorium. supaya Iya. mereka bisa praktek, karena memang materinya kan bukan hanya menghafal. Iya, benar sekali, harus praktek secara langsung. Kalau di dalam kelas sendiri Ibu pernah punya masalah nggak, misalnya mengajar tapi ternyata tidak sesuai rencana gitu? Gimana? Ada, kadang-kadang lebih ke tidak siap ya. Kayak saat datang ke sekolah tuh, aduh ini gimana cara ngajarnya, karena ada materi yang harus diajarkan menggunakan infokus misalnya, ditampilkan untuk anak-anak lihat, tapi karena infokusnya digunakan oleh guru lain, sudah digunakan oleh guru lain, akhirnya saya tidak bisa mengajar dengan cara menampilkannya secara langsung kepada peserta didik. Jadi yang bikin peserta didik tuh kayak, apa ini
nih yang dibicarakan guru. Mereka lebih menghayal begitu. Jadi Sulit membayangkan. pelajarannya bersifat abstrak. Iya, benar Hanya bisa sekali. dibayangkan tapi tidak tahu Iya. harus seperti apa. Lalu bagaimana untuk pemanfaatan teknologi seperti yang Ibu bilang tadi, kurang lebih kan jaringan internetnya ada tapi sulit. Apakah dari siswa juga ada masalah dalam memanfaatkan teknologi? Misalnya mungkin ada yang terlalu pintar pakai smartphone misalnya, atau justru malah ada yang belum tahu. Malah kebanyakan gaptek kalau bisa dibilangnya, karena mungkin di pedalaman juga ya. Ini kembali lagi. Iya. Jadi sulit untuk menerapkan teknologinya gitu. Karena memang asalnya memang belum, istilahnya masih gaptek gitu kan, Iya. masih belum pernah memanfaatkan teknologi, tapi ketika dituntut harus belajar teknologi jadi belum siap siswanya gitu. Terus kebanyakan siswa tuh tidak memiliki HP. Oh, masih ada yang belum memiliki HP. Mungkin terpengaruh dari keadaan Kondisi, finansial benar. keadaan finansial. Memang ada sebagian orang tua kan, tidak semuanya orang tua yang mampu gitu ya. Iya, memang itu juga adalah masalah-masalah yang sering saya temui, apalagi sebenarnya kalau di sekolah saya itu di kecamatan, tapi memang lokasinya itu di dalam hutan. Jadi akses internet kalau di jalan itu ada, tapi ketika mau masuk ke dalam sekolah itu sudah menghilang dia. Karena mungkin lokasi di dalam hutan, jadi mungkin akses internet itu tidak bisa terjangkau, tertutup pohon atau apa, saya juga tidak terlalu mengerti. Tapi yang jelas seperti itu. Ketika keluar dari sekolah itu sinyalnya ada, tapi ketika di dalam sekolah tidak ada sama sekali. Kadang-kadang jauh dari towernya. Cuma ini sebenarnya ada wifi, barang kita tuh ada 3 bandwidth di sana, cuman tidak maksimal itu, karena ya sama aja kayak nggak terkoneksi dengan baik, putus nyambung gitu. Jadi kan kalau misalnya kita suruh siswa browsing nih, ini lihat link ini untuk melihat video pembelajaran, cuman loading doang kan kita menghabiskan waktu. Akhirnya tidak sedangkan sesuai mata dengan pelajaran apa yang cuma kita 2 jam, 2 jam Iya. pun tidak dimaksimalkan sebaik mungkin. Benar sekali tuh. Kalau misalnya biologi nih ya, kan kalau di SMK itu kan cuma 2 JP. Kalau di SMA juga kan seperti itu. Sama. Itu kan kalau di 2 JP itu kan tidak 2 jam full, hanya 40 menit per JP-nya. Gitu. Jadi kan tidak bisa dibilang 2 jam gitu kan, tidak bisa. Nah, jadi terkait penyiapan materi, segala hal pelaksanaannya terkendala. itu kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi nih, padahal dirangkum di RPP udah bagus-bagus, ternyata mau nampilin video lampunya mati. Itu sering terjadi. Atau mau pakai infocusnya lagi dipakai sama guru yang lain kan. Jadi apa ya, kita mau sebagai guru juga ingin menerapkan pembelajaran yang inovatif yang seperti dicanangkan mengikuti zaman modern, tapi ternyata situasi kondisinya yang belum siap. Gitu. Faktor-faktor lain yang memang nggak mumpuni untuk itu. Mau menyamaratakan sama yang di kota, tapi aksesnya yang tidak bisa. Banyak sekali kendala yang terjadi. Jadinya itu sih kalau yang untuk sangat signifikan. Hubungan sama orang tua gimana? Apakah misalnya kalau di saya nih ya kan, karena ragamnya itu kan banyak, ada bahkan siswanya dari luar daerah, misalnya dari Papua tuh ada bahkan ya, dari Tamiwel. Jadi kalau untuk menghubungi orang tua tuh agak susah. Kita kan namanya pembelajaran itu kan tidak hanya terbatas di sekolah saja, itu harus ada pembelajaran juga di rumah, apalagi terkait dengan aspek-aspek Pancasila itu kan tidak hanya dikembangkan di sekolah tapi juga berasal dari rumah. Nah, kalau misalnya ada masalah dengan siswanya itu kan kita harus menghubungi orang tuanya supaya mencari tindak lanjut yang tepat untuk masalah si anak ini. Itu sulitnya. Kadang-kadang nih Bu, saya kalau di sekolah ini punya kendala itu untuk menghubungi orang tua yang memang lokasinya itu di luar pulau. Kadang-kadang mereka cuma kos di sekitar sekolah, lalu istilahnya orang tua kan tidak bisa memantau, tidak bisa datang di sekolah kalau misalnya diberi undangan gitu. Kadang-kadang juga kalau mereka diberi surat peringatan juga tidak disampaikan di orang tua, gitu kan. Jadi wali kelas juga hanya menghubungi, tapi kalau misalnya tidak diangkat atau tidak
bisa terkoneksi kan, jadi otomatis terputus sampai di situ. Kalau masalah di ibu gimana dengan hubungan Masalahnya orang tua? adalah itu kalau di saya tuh mereka memang tinggal di satu daerah yang sama, tetapi kebanyakan profesi orang tuanya nelayan, petani, jadi lebih sulit untuk bertemu langsung. Ditambah mereka tidak memiliki HP untuk dihubungi. Oh, jadi mereka nih sibuk bekerja, Iya, sibuk istilahnya bekerja. begitu ya. Apalagi pekerjaannya, mohon maaf ini pekerjaan Iya. yang masih istilahnya masih kasar. Jadi kan tidak terlalu fokus untuk membeli gadget, tidak Iya, terhubung dengan itu. internet. Fokus Oh, ke ladang lebih- dari itu, pagi sampai dari pagi malam, sampai tidak bisa malam. ini gitu ya. Jadi mereka juga kurang monitoring Kurang anak-anaknya di rumah. anak-anak di rumah ya, karena memang sibuk untuk mencari nafkah Iya. gitu ya. Bahkan ada anak-anak juga yang memang kadang-kadang tidak bisa fokus belajar karena Membantu itu, orang membantu tuanya. orang tuanya. Gitu. Iya. Kebanyakan begitu. Sulit sekali. Jadi kalau misalnya ada kendala di sekolah, ya datang ke rumahnya. Itu pun kalau ada orang tua di rumah. Kalau tidak, aduh berarti pulang dengan tangan Iya, kosong itu ini. lagi. Aduh. Ya, jadi rata-rata tuh masalah di sekolah manapun juga sebenarnya hampir Hampir mirip iya. ya. Tapi kalau misalnya menurut ibu nih, untuk mengatasi masalah motivasi siswa yang rendah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai guru gitu untuk menjadikan mereka tuh motivasinya lebih dari biasanya gitu? Mungkin yang males jadi lebih rajin kayak gitu. Kira-kira apa sih Bu yang bisa kita lakukan gitu sebagai guru kalau menurut ibu gitu? Menurut saya ya, yang sebaiknya kita sebagai guru tuh harus memiliki kemampuan untuk membuat pelajaran itu menjadi pelajaran yang sangat menyenangkan dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang sekiranya bisa membangkitkan semangat peserta didik untuk belajar. Jadi Lebih mereka lebih inovatif, tertarik iya, gitu ya. benar sekali. Terus memanfaatkan teknologi, tapi ya itu kembali balik lagi, kita mau memanfaatkan teknologi, tetapi sarana prasarana di sekolah tidak mumpuni, jadinya terkendala lagi. Jadi tidak bisa optimal lagi. iya, tapi kita harusnya mengakali dengan membuat alat peraga yang sederhana yang bisa membuat siswa tersebut memahami apa yang kita ajarkan. Jadi Seperti bisa itu. menggantikanlah hal-hal yang Iya. dituntut dalam pembelajaran Iya, di zaman benar modern sekali. ya. Kalau misalnya tidak bisa pakai Teknologi ya pakai ya, hal lain yang bisa barang-barang bekas juga membarengi bisa gitu ya. Iya. Iya, jadi memang kalau terkait dengan masalah-masalah pembelajaran ini memang kita tidak bisa memungkiri bahwa hal tersebut itu tidak hanya berlatar belakang dari penyebabnya adalah guru saja Iya. atau siswa saja, karena menurut proses pembelajaran itu adalah proses koneksi yang saling mempengaruhi. Iya. Jadi kita harus melihat siswanya, jangan sampai ketika mereka malas kita sebagai guru langsung menjudge Iya, benar. menjudge bahwa "Ih, Siapa tahu itu kamu dari kita, malas." dari kita Nah, sendiri. ternyata kita yang membuat mereka Iya, menjadi malas gitu. gitu ya Bu ya. Jadi memang kalau kita sharing-sharing begini memang rata-rata permasalahannya sama di Iya. setiap pembelajaran itu. Pasti kurang Apalagi kondisi motivasi. psikologis peserta didiknya sekarang kan kebanyakan lebih mementingkan hal lain daripada belajar di sekolah. Kalau soal Sih. untuk pemanfaatan teknologi di sekolah Ibu, apakah menerapkan jam boleh memakai handphone atau bagaimana, atau dilarang atau gimana Bu? Sebenarnya bukan dilarang, tetapi ya itu karena tidak memiliki handphone, banyak siswa yang tidak memiliki handphone. Justru tidak punya ya. Iya. Jadi mau menerapkan yang menggunakan Handphone handphone juga juga susah iya, gitu. gitu. Jadi harus banyak peragaan yang lebih Real, konvensional, lebih lagi, real juga. Kalau di sekolah saya itu memang sudah boleh menggunakan handphone, tapi tidak bisa maksimal karena seperti masalahnya seperti Ibu juga. Sebagian masih ada yang belum punya. Jadi kalau misalnya sebagian sudah punya, sedangkan sebagian lagi belum, kan tetap tidak bisa Iya, jalan sebenarnya itu program bisa, dengan maksimal. tetapi kecuali 50% dari peserta didik yang ada di kelas. Tapi ini tidak sampai 50%. Oh, kalau di sekolah itu tidak sampai Iya, 50% ya. paling 20, 10 juga. Mungkin di satu kelas yang mana begitu. Jadi sangat minim penggunaan gadget di kelas tuh.
Iya, jadi memang kalau terkait masalah-masalah seperti ini, duh, kita sendiri kadang-kadang pusing. Iya, karena kita juga kan di pedalaman, di kecamatan yang jauh. Jadinya ya begitulah, harus disyukuri. Tapi kalau untuk ibu sendiri, gimana sih ibu untuk kiat-kiat ibu untuk tetap jadi guru yang bisa terus berkembang sesuai dengan zamannya gitu. Iya. Jadi misalnya kalau sekarang zamannya teknologi ya, ibu juga harus bisa berteknologi. Iya. Itu kiat-kiat apa saja Bu yang ibu lakukan? Lebih ke kita tidak boleh menutup diri ya. Hmm. Kita harus melek dengan teknologi, dengan apa yang terjadi di era dunia sekarang. Jadi walaupun kita di pedalaman, kita juga harus menerapkan apa yang sudah ada di kota-kota. Memang banyak kendala-kendala, tapi kita harus setidaknya meminimalisir kendala-kendala tersebut gitu. Intinya kita tidak boleh menutupi diri dengan apa yang terjadi di era sekarang. Memang kita walaupun ini tetap harus terus berkembang. Terus berkembang, harus belajar. Iya, walaupun statusnya guru tuh tidak pernah berhenti Iya. untuk belajar kan. Apalagi Ada sekarang banyak inovasi yang Iya. menuntut guru harus begini, harus begini, harus begini. Jadi kita harus menerapkannya. Iya. Ya mau tidak mau. Jadi guru tuh harus terus berinovasi supaya tetap lebih pintar dari Iya. siswa. Jangan sampai siswanya yang lebih pintar Itu, dari gurunya. Itu sudah. Jadi memang menarik sekali, dan seperti yang sudah kita bahas bahwa memang tidak hanya di sekolah saya saja yang ternyata mengalami hal-hal seperti itu. Jadi terima kasih sekali Ibu Nuraini sudah membagi membagi pengalamannya tentang masalah-masalah yang sering Sama-sama. dihadapi Terima kasih juga. selama pembelajaran, dan ada kiat-kiatnya juga supaya kita tetap bisa berkembang. Jadi juga masukan buat saya untuk menghadapi masalah saya di sekolah. Dan terima kasih banyak nih sudah mengganggu waktu istirahatnya sampai harus berkunjung di rumah. Ada yang terakhir, ada nggak sih Bu pesan-pesan khusus atau kata-kata motivasi yang biasanya bisa menjadikan ibu tuh lebih bermotivasi lagi untuk belajar? Ada nggak sih Bu? Apa ya? Ada satu, jangan membuang waktu belajarmu, karena apa yang kamu pelajari adalah suatu bentuk kesuksesan di masa depan untuk dirimu sendiri. Luar biasa. Jadi jangan berhenti belajar, karena bisa jadi ilmu itu nanti akan jadi Kesuksesan kesuksesan untuk di masa depan ya, Iya. modal kesuksesan gitu ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Nuraini untuk kita. waktunya. Ya, sama-sama. Mari kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bu Nuraini, dan saya berikan aplaus yang sangat sangat dalam sekali untuk Bu Nuraini atas kompensasinya dalam wawancara ini. Terima kasih. Sama-sama. Begitu Bapak Ibu, hasil wawancara saya dengan Ibu Nuraini sebagai teman sejawat saya sebagai guru mapel biologi di SMA Negeri 1 SBB. Jadi sebelum ini saya memilih Ibu Nuraini karena memang Ibu Nuraini walau masih muda ini dia pengalamannya sangat banyak. Jadi sebelum di SMA ini dia juga pernah mengajar di SD dan SMP. Jadi beliau ini sudah menghadapi karakter-karakter siswa dari berbagai jenjang usia. Begitu, sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Wawancara ini saya tutup. Terima kasih banyak.